Engkau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut citra kasih-Mu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu. Gereja Malam Selamatan di seluruh dunia bersama-sama kita merayakan hari ibu, hari yang istimewa dan dikhususkan bagi para ibu. Kita berterima kasih dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kedua hamba Tuhan, Bapak Aldi dan Bapak Petrus lain, akan mengambil bagian di dalam ibadah ini, dan kami menyerahkannya kepada kedua hamba Tuhan. Haleluya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 435. Terima kasih untuk semua.
Baik Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di hari yang istimewa ini Haleluya. ambil dari kitab Amsal Salomo pasal 31. Amsal 31 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-31. Sekali lagi Amsal 31 ayat 10 hingga ayat yang ke-31. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kita akan membaca secara bergantian ayat 10 dan kami membaca dan 11 Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, kita baca saling bergantian sampai ayat yang 31. Di bawah judul perikop puji-pujian untuk istri yang cakap, ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya Amen. dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amen. Ia mencari bulu domba pada hari dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun pada masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat-ikatnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jendela, jari-jarinya memegang intal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian perempuan. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal ibu German, kalau ia duduk bersama-sama pada tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang kehidupan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemasan juga dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Haleluya. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau lebih mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji bersama-sama. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari anak Risma. Haleluya. Dari anak Risma. Seperti wanita laki-lakiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau tebus
Krisma, kiranya Tuhan memberkati senantiasa dalam masa pertumbuhan Krisma, senantiasa diberkati apa yang dicita-citakan, ya Tuhan pasti akan memberkati. Lagu yang terambil di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 201, dan kita akan menyanyikan ayat yang pertama, dan satu kesempatan spesial diberikan kepada ibu-ibu yang ada. Kita sebagai anak-anak, mungkin suami juga akan memberikan bunga, ya. Ya pun suami bisa mengambilkan bunga lalu memberikan, ya, mungkin bukan hanya memberikan saja, tetapi mungkin ada menyampaikan sesuatu di situ, mungkin mau berdoa bersama-sama dengan ibunya yang ada di situ, dipersilakan, ya. Saya lupa terakhir kali itu ada bersama-sama dengan ibu saya. Terakhir saya tinggalkan Makassar tahun 2011. Artinya ya sebelum itulah saya ibadah sama juga perayaan Hari Ibu. Dan kalau Hari Ibu satu-satunya hari di mana saya bisa menangis seperti anak kecil itu sudah pas Hari Ibu. Ya, kalau hari-hari ibadah lain tidak, tapi pas Hari Ibu memang saya tersungkur di depan ibu saya berlutut di depan ibu saya, dan saya menangis seperti anak kecil sama-sama dipelukan dari ibu saya, karena saya satu-satunya anak laki-laki dari 3 bersaudara. Saya merasa saya yang paling banyak bersalah kepada ibu saya. Saya merasa saya yang paling banyak menyakiti hati ibu saya. Jadi kakak saya yang perempuan, adik saya yang perempuan, mereka sudah selesai peluk-peluk di situ, nangis, ya, duduk, saya masih ada di situ, tidak bisa berhenti menangis. Ya, itulah sedikit pengalaman saya kalau di Hari Ibu. Jadi pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan pertama-tama mungkin untuk ibu-ibu yang ada di baris pertama, ya, karena puji syukur karena pagi hari ini kita ada direkam, ya, ada di syuting. Terima kasih banyak untuk Bapak Petrus Lai yang sudah memberikan kesempatan untuk itu. Jadi mungkin pertama untuk ibu-ibu yang ada di depan supaya semua nanti dapat bagian untuk di syuting, ya. Kita akan nyanyikan, mungkin mau menyampaikan sesuatu kepada Sebagai tanda
sebuah kesempatan yang istimewa bagi para ibu, di mana setiap anak-anak boleh datang dan mereka mengucapkan selamat Hari Ibu. Itu artinya bahwa sepanjang perjalanan seorang ibu di tengah-tengah keluarga dan rumah tangganya, itu tidak sia-sia. Setiap tetesan air mata ibu itu sangat berarti dan berharga bagi anak-anaknya. Bekerja, semua orang sudah istirahat ataupun tidur, tapi sebagai seorang ibu dia akan mempersiapkan segala sesuatunya bagi anak-anak yang dia kasihi, bagi suami yang dia cintai, sehingga pada esok hari anak, suami, dan seisi rumahnya mereka semua dapat menikmati sesuatu yang luar biasa karena peran daripada seorang ibu. Boleh saya katakan bahwa ibu adalah pahlawan bagi keluarga yang telah berjuang membanting tulang, mencucurkan air mata dan bahkan keringat, diperuntukkan hanya untuk anak-anak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita boleh ada sampai dengan pagi hari ini. Tuhan telah memberkati dan Tuhan telah memberikan bagi kita sekalian ibu-ibu yang perkasa, ibu-ibu yang luar biasa, yang telah mencurahkan segala tenaganya bagi seisi keluarganya, terlebih khususnya bagi anak-anak. Pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang ibu itu luar biasa. Sebagai anak, marilah bersama-sama kita takut sama Tuhan, kita pun takut sama ibu kita. Tuhan memberkati para ibu. Kalian telah berjuang, kalian telah bekerja keras untuk anak-anak. Terima kasih. Kita nyanyikan lagi ayat yang pertama.
selalu dia telepon. Sejak saya jadi ibu kita masih mengganggu ibu kita yang selalu dia tidak pernah apa mama bilang apa pokoknya baik anak mantu dengan anak sendiri sama. Tapi mama sudah meninggal, mama masih telepon. Semua anak mantu kita menemukan diri dan kita. Jadi kemudian mama saya berdoa kita sampai pada saat kita yang bisa diberikan. Haleluya. Waktu itu mama telepon, aduh, saya ada satu lima atau dikata hukum itu toko lah. Bayangkan saya dengan adik. Adik saya satu laki-laki. Memang dia punya istri. Istrinya dari Jawa. Dia dari Muslim. Tapi ketika dia menikah dengan adik saya, pada waktu kita pergi memandikan rumah, itu berdoa mama saya berdoa siang malam kasih berdoa supaya kamu menikah, supaya kamu diberkati Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan menjaga siang dan malam. Iya kali mama kasih berdoa. Jadi saya percaya dengan doa ibu saya, doa mama saya sampai saat ini saya dalam keadaan sehat kalau dia juga adalah 60. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mau menceritakan tentang ibu saya yang telah tiada dan saya bakal mama saya bersama dengan Yesus. Amin. Karena ibu saya berasal dari Muslim, dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Kami adalah 9 bersaudara. Saya anak 7, 6 perempuan dan 3 laki-laki. Ketika saya masih kecil, saya bangun tidur masih pagi, lihat mama dia sudah masak air panas untuk sarapan kita, dan sebelumnya sambil taruh di kompor, kan di dapur itu ada tempat tidur yang kecil. Di situ mama duduk baca firman Tuhan, berdoa. Terus nanti siang lagi saya pulang sekolah, saya lihat baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Saya dalam hati bilang, mama ini dia tidak pernah berhentinya baca firman Tuhan, dan berhentinya berdoa. Mama orangnya sangat sabar pada tetangganya yang Muslim. Mama menerima bahasa yang enak karena percaya kepada Yesus. Tapi mama orangnya tidak pernah mau membalas. Hanya itu saja yang mama kerjakan. Doa, baca firman Tuhan, paling rajin pergi gereja, ibadah yang lain. Kalau sampai dia sakit berat dan kaki sudah tidak bisa melangkah, baru kakinya diam di rumah. Tapi selagi dia masih bisa melangkah, dia pergi melangkah mencari Yesus dalam persekutuan. Ada lagu-lagunya 2-3 lagu yang sudah menjadi hafalan bagi saya. Lagunya itu kepala yang berdara, tertunduk dan sedih, penuh dengan hina, dan luka yang pedih. Itu saja lagunya, itu saja lagunya. Memberi kekuatan baginya. Kita mengalami bahasa-bahasa, itulah yang menjadi obatnya, rinduannya, semangatnya untuk mencari Yesus.
Tuhan ketika berumah tangga, semua mendapatkan pendampingan masa depan. Dan mama orangnya tidak cerita ke sana sini, orangnya sabar dan tenang dan tekun dalam berdoa. Itulah mama. Kalau orang buat tidak ada ulama, acara kalau dia bilang begitu, jangan kasihan dia. Itulah mama. Selalu saya teringat mama saja. Dan ketika di hari akhirnya mau dipanggil oleh Tuhan Yesus, mama tahu. Dan dia bilang begini, tolong kasih saya ada perlu. Ya, mungkin saya mengirim. Tapi ternyata uang itu digunakan untuk apa? Beli kain bajunya. Beli baju putih. Dia sendiri tukang jahit. Ini perlengkapan semua. Dan dia dilengkapi. Siapa dulu? Dia beritahukan kepada anak di sana, bilang, kalau mama sudah tidak ada, pakaian ada di sini, dikapaikan, jangan cari yang lain lagi. Dia adalah anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ketika Bapak tidak dahulu pergi panggil Tuhan Yesus dan warganya dari 5 panggil, mari pulang. Mau bilang tidak, saya sudah punya Yesus. Yesus lebih berharga bagi saya. Itulah mama yang mengenal Yesus, dia tinggalkan semua hidup lama. Dia masuk pada hidup yang baru. Yang benar-benar dipimpin oleh Roh Allah yang kudus. Sehingga ketika dia tahu dia akan pergi, dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mempersiapkan semuanya. Dan marilah jemaat dikasih Tuhan Yesus. Hidup kita lekatkan kepada Tuhan Yesus, sehingga kita tahu kapan waktunya. Kita berdamai dengan Yesus, kita baik hubungan dengannya, sehingga kematian itu adalah kebahagiaan bagi kita. Dan persiapkan benar-benar hidup kita, sehingga kita sangat berbahagia. Ketika kita mati, bukan berarti berpisah, tetapi pintu itu telah terbuka. Itu kita mati langsung masuk kepada pintu. Itulah iman kita sebagai orang Kristen, iman yang diberikan oleh ibu saya kepada anak-anak. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih kesaksian dari Ibu Maria Lai. Betapa iman yang sungguh luar biasa, dan kita bersyukur kepada Tuhan sudah memenangkan ibu dari Ibu Maria Lai sehingga dia bisa menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Satu bagian dalam firman Tuhan di dalam surat Timotius, di mana di situ bercerita surat dari Rasul Paulus kepada Timotius yang bercerita bagaimana iman itu dari ibunya Timotius yang bernama Eunike yang diwariskan kepada anaknya Timotius. Demikian juga dapat kita lihat bagaimana kuatnya iman dari Ibu Maria Lai sampai saat ini. Saya yakin percaya itu berkat dari iman yang diwariskan dari Ibu Maria Lai.
mengakhiri ruangan kesaksian kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian penyembahan. Oleh Roh Kudus, rindu untuk dilawat oleh-Mu sendiri Tuhan, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita surgawi. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Firman yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Kita semua katakan amin. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, di kesempatan yang sangat-sangat istimewa ini kami mengucapkan terima kasih kepada Mayor yang sudah memperkenalkan kami untuk melayani melalui firman Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Baiklah, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Amsal 31 ayat yang ke-10. Amsal 31 ayat yang ke-10. Bacaan yang tadi kita akan membaca secara bersama-sama ayat yang ke-10. Apabila semua sudah menemukan, kita akan membaca dalam hitungan ketiga. Di bawah judul puji-pujian untuk istri yang cakap. 1, 2, 3. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, bagaimana supaya seorang istri itu bisa menjadi seorang pribadi yang dihargai di dalam sebuah rumah tangga? Tadi banyak kisah yang sudah disampaikan, baik lewat Pak Ari, baik lewat Ibu Lai, baik lewat Nyonya Mayor, semuanya menceritakan tentang ibu. Dan apa yang disampaikan Pak Aldi tadi, bahwa ibu-ibu mempunyai peran yang sangat luar biasa bagi pertumbuhan kerohanian anak-anak. Kita contohkan saja beberapa tokoh nasional kita, salah satunya Bapak Presiden Jokowi, bahwa beliau walaupun sudah dalam posisi kapasitas sebagai seorang presiden, tapi begitu hormat, begitu menyembah sujud di kaki, di lutut ibunya. Bahkan sampai ibunya meninggal, beliau itu turun ke dalam lubang pemakaman untuk membantu atau sendiri yang menyelesaikan tugas sebagai seorang anak kepada ibunya. Ini hal yang sangat luar biasa. Namun Bapak Ibu atau anak-anak, adik-adik yang diberkati Tuhan, bagaimana supaya pribadi sebagai seorang ibu itu bisa benar-benar menjadi pribadi yang dihargai? Kita mau melihat contoh 5 ibu di dalam firman Tuhan. Ya, kita melihat di sini seringkali ada kata-kata ringan baik di WA dan di lain sebagainya media. Seorang ayah kalau dia merasa lapar, dia cepat mencari makan. Betul ya bapak-bapak ya? Ada amin. Tapi seorang ibu ketika dia merasa lapar, apa yang dia lakukan? Dia mencari anaknya. Jangan sampai anaknya kelaparan. Ya. Bahkan ketika dia sakit atau ketika dia sedang lapar, dia dahulukan anak-anaknya untuk menikmati berkat Tuhan terlebih dahulu. Ditanya, kenapa mama tidak makan? Saya sudah kenyang. Padahal dia juga lapar. Inilah
profil daripada seorang ibu yang sungguh-sungguh, yang betul-betul dihargai di dalam sebuah rumah. Bahkan ketika dia sakit, dia berusaha untuk bekerja. Nah, ditanya bilang, mama sakit? Tidak, mama sehat-sehat. Padahal dia sedang menanggung, memikul beban penyakit. Ibu sering mendahulukan kepentingan semua anggota keluarga, dan dia selalu mengorbankan dirinya sendiri. Untuk itu mari kita sama-sama melihat bagian-bagian firman Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang bisa kita tiru dan bisa kita jauhi. Ya, kita melihat di sini ada seorang ibu, Maria Tuhan Yesus. Ya, ketika dia mendengarkan suara-suara dari gembala-gembala yang begitu memuliakan Tuhan, ada malaikat-malaikat surgawi diceritakan di kanan itu, dan majus-majus semua datang untuk menyembah Yesus. Apa yang dilakukan oleh Ibu Maria, bukan Maria Magdalena, Ibu Maria, Maria Tuhan Yesus, dia menyimpan di dalam hatinya. Ya, Lukas 2:19. Kemudian di Lukas 2:51, di sana juga ketika terjadi penilaian ketika Tuhan Yesus hilang usia 12 tahun dan ternyata didapati di Bait Allah, Maria semakin heran lagi. Ini masih 12 tahun sudah bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Maria menyimpan semua di dalam hatinya. Nanti akan tiba penggenapan dari penggenapan. Adakah ibu-ibu yang mau menyimpan hal-hal tertentu untuk akan digenapi pada hari ini? Banyak kali masalah sedang dihadapi, langsung tidak tenang dan menceritakan, membagi kepada orang-orang, dan yang dibagi kepada orang lain lagi yang juga mewartakan ke orang-orang lainnya lagi. Akhirnya bukan menjadi pergumulan dia dengan Tuhan, tetapi dia sudah membagi ke sana kemari dan membuat hatinya tidak tenteram. Tapi Maria menyimpan semua rahasia-rahasia tentang karya penyelamatan dengan rapihnya di dalam hatinya. Luar biasa. Mari kita lihat tokoh yang kedua, seorang ibu yang mengalami sakit perdarahan 12 tahun. Ya, bisa dilihat di Matius 9:21, di sana dikatakan ketika dia mengalami perdarahan 12 tahun, dia begitu menderita, hartanya sudah habis terkuras hanya untuk mencari tabib-tabib untuk menyembuhkan, memberikan obat dan lain sebagainya, tapi tidak ada kesembuhan. Tetapi satu kali ini dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku pasti sembuh. Dia mulai merayap di antara kaki-kaki orang banyak itu. Dia merayap dan akhirnya dia mencapai, dia bisa mencapai kaki Tuhan Yesus dan dia menjamah ujung jubah dari Tuhan Yesus. Tuhan ngerat, Tuhan Yesus merasa tenaga yang keluar sangat luar biasa yang menyembuhkan wanita ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, iman daripada wanita ini sangat luar biasa, dan mudah-mudahan saya percaya jemaat yang ada di sini juga ketika berhadapan dengan penyakit tidak mengandalkan dokter, tidak mengandalkan obat-obatan, tapi andalkan Tuhan, tabib yang ajaib. Ada amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dahulukan Tuhan Yesus, maka penyakit akan disembuhkan. Oleh sebab itu saya percaya dengan teknologi yang modern, dengan makanan yang berbagai macam variasi, semua kita pasti pasti ada mengalami asam urat dan lain sebagainya. Tapi saya percaya kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan penyembuhan, pemulihan bagi kita asal kita juga jaga makan. Ada amin? Ya, kita juga harus disiplin untuk menjaga pola makan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini tokoh yang kedua, tokoh yang sangat-sangat beriman, dan kita semua melalui ibu ini, iman kita juga pasti dikobarkan sehingga kita juga bisa memperoleh kemenangan. Ada amin? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Namun kita melihat ada ibu-ibu lainnya yang kita tidak perlu untuk mencontohinya. Iya, ini adalah istri Lot.
Ketika dua orang malaikat yang tadinya mau tinggal di lapangan, kemudian Lot bilang, mari menginap di tempat kami, karena hari sudah jauh malam, mari menginap di tempat kami. Mereka bilang tidak usah. Tapi Lot tahu persis dengan imannya, dia tahu ini dua hamba Tuhan ini adalah utusan atau malaikat-malaikat Tuhan, dan dia mau maksa untuk kedua hamba Tuhan ini tinggal di rumah. Apa yang terjadi malam itu, berita tentang akan binasanya Sodom dan Gomora sudah disampaikan, dan malaikat Tuhan menyampaikan, kalau ada saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu, mari cepat-cepat kita tinggalkan tempat ini. Dan malam itu rumah mereka sudah dikepung oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang Sodom dan Gomora, untuk mau menjadikan korban dua tamu ini untuk menjadi korban hawa nafsunya penduduk Sodom dan Gomora. Tapi apa yang terjadi dengan mujizat yang sangat luar biasa, ibu istri Lot ini melihat bagaimana malaikat Tuhan menarik Lot masuk ke dalam rumahnya dan membutakan mata orang-orang di sekelilingnya, dan akhirnya semuanya sia-sia mencari pintu dan tidak ada yang menemukan pintu. Dan akhirnya Lot dan seluruh keluarganya diminta untuk segera tinggalkan tempat ini, karena sebentar lagi api dan belerang akan turun dari sorga untuk menghantam Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi? Ketika mereka berlambat-lambat, kedua malaikat Tuhan ini memegang tangan daripada Lot, memegang tangan dari istri Lot. Malaikat yang satu lagi memegang tangan dari anak Lot yang perempuan yang satu, dan tangannya yang satu pegang lagi tangan dari anak Lot yang kedua. Dan mereka cepat-cepat untuk melarikan diri dan meninggalkan Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi? Sangat-sangat memilukan, karena istri Lot setelah melihat api, hujan api dan belerang di belakang sana yang mereka sudah tinggalkan, dia coba menolong, dan akhirnya dia menjadi apa? Tiang garam. Cerita sekolah minggu dia. Dan tiang garam ini ada Pak Angki, beliau dari Jepang. Ya, saya pernah menanyakan tentang Shio no Hashira, artinya tiang garam. Apakah betul kalau pendeta katakan dia sudah pernah mengunjungi tempat yang namanya tiang garam? Itu memang ada tiang garam, sampai sekarang ada. Atau bahasa Jepangnya Pak Anggi pasti ingat Shio no Hashira. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kasihan istri Lot sudah dipegang oleh malaikat dengan begitu kuatnya, tetapi masih juga pikirannya tertinggal. Ini aneh, sangat luar biasa. Saya berdoa dengan sepenuh hati, jangan sampai kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini tetapi tidak menyimpan baik-baik pengalaman istri Lot ini, sehingga apabila kedatangan Tuhan, semua orang sudah pada terangkat, haleluya, Tuhan sudah datang. Ya, yang lain tertinggal. Kenapa bisa tertinggal? Saya juga terheran. Ya, jadi jangan kita tertinggal pada saat hari pengangkatan, hari Lektur, hari Maranatha, hari Harpaso, masa pengangkatan. Itu akan terjadi dengan betul-betul. Dan saya percaya semua anggota Gereja Barat Keselamatan pasti akan diangkat. Ada amin? Mari kita simpan baik firman Tuhan ini, dan jangan sampai hanya dengar berlalu saja seperti istrinya Lot tadi, sangat disayangkan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan segala sesuatunya untuk fokus ke surga, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin? Persiapkan hatinya. Ibu yang keempat. Nah, kita lihat di sini. Ibu ini tidak pernah merasa puas dengan milik yang sudah ada. Harta kerajaan, kebun-kebun kerajaan sudah begitu banyaknya, tapi punyanya Nabot mau diambil lagi. Nabot punya kebun hanya satu-satunya, kebun anggur. Tapi istri ini yang namanya Isabel ini memang tidak puas ketika dia lihat Raja Ahab sudah susah payah, sudah bersedih hati karena tidak diberikan kebun oleh Nabot, karena Nabot bilang ini harta keturunan kami, tidak berani untuk menjual dan seterusnya. Raja menjadi sedih, dan Isabel bilang, tenang saja Father, aman, saya yang tangani, aman. Akhirnya dia mencari dua orang jahat, dan apa yang terjadi? Disuruh dua orang jahat ini menjadi saksi bahwa Nabot sudah menghina Tuhan, ya, sudah menghina, menghujat nama Tuhan. Dan dua orang saksi ini harus bersaksi di depan sidang pengadilan. Nanti Nabot akan dirajam dengan batu. Dan betul, setelah Nabot dipanggil,
dua orang penuduh palsu ini, saksi palsu ini datang dan menyampaikan tuduhan palsu kepada para imam, para tokoh-tokoh yang ada di istana, dan ujung-ujungnya Nabot digiring keluar kota dan dirajam sampai mati dengan batu. Dan Isabel pulang, "Bapak, sudah selesai. Saya punya tugas sudah selesai." Karena apa? Nabot sudah mati. "Bapak ambil sudah itu kebun. Bapak suka tahu itu kebun itu bagus sekali." Ini istri yang sangat parah menurut saya. Istri yang sangat parah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Elia datang memperingatkan bahwa Ahab akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Isabel juga akan dimakan oleh anjing-anjing. Dia akan mati dan dibuang. Dan tempat di mana Nabot mati, di situ juga Isabel akan mati. Dan apa yang terjadi ketika Yehu datang untuk memerangi kejahatan-kejahatan di kerajaan, dan akhirnya Isabel pun termasuk. Dia dibuang, dilemparkan dari gedung bertingkat, kemudian tubuhnya hancur. Yehu bilang, "Sebentar, kita makan siang dulu." Selesai makan siang, Yehu tanya, "Bagaimana, masih ada si Isabel itu?" Kata orang-orang bawahannya, "Tidak ada lagi, Bapak Komandan. Isabel sudah habis dimakan anjing." Apa yang disampaikan oleh Elia ternyata benar, bahwa tubuhnya akan berlumuran darah di tanah dan mati dengan sangat mengerikan, sangat mengenaskan. Inilah dua ibu yang sangat tidak boleh dicontohi oleh ibu-ibu sekalian yang ada di Korps Sorong, Korps Bala Keselamatan Sorong. Mari kita mau melihat pribadi yang terakhir, seorang ibu yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Rut kita mau melihat bahwa ibu ini menjadi penginjil yang kecil di dalam rumah tangga mereka. Ibu yang bernama Naomi, dia bisa menginjili kedua anaknya Orpa dan Rut. Dan setelah suaminya meninggal beserta dengan anak kandungnya meninggal dan tinggal dua anak menantunya, dia bilang, "Saya harus balik lagi ke tanah Kanaan karena di sana kelaparan sudah berakhir, dan saya tinggalkan tanah Moab ini, dan gue juga tinggal di sini." Tapi apa yang terjadi? Peristiwa yang sangat mengharukan di tengah jalan. Dia bilang, "Pulang sudah kalian. Saya sudah gagal berada di tanah Moab ini. Pulang sudah kalian kepada orang tua kalian, kepada negeri kalian. Saya mau meneruskan perjalanan dengan kegagalan saya, kepahitan saya." Ini Ibu Naomi katakan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Si Orpa langsung mengambil langkah dan pulang ke rumahnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rut? Rut katakan, "Mama, saya juga ikut dengan Mama. Saya mau tinggal dengan Mama. Mama punya Tuhan, itu saya punya Tuhan juga. Mama punya Allah, itu saya punya Allah juga. Karena saya sudah mendengar baik dari Mama tentang bagaimana Allah Israel itu sungguh sangat luar biasa." Dan akhirnya Rut pun mengikuti Naomi, sekalipun sudah diusir-usir, tetapi Rut tetap menempel di Naomi, dan akhirnya mereka berdua pulang ke rumah. Sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa di akhir kisah ini Rut akhirnya menjadi istri Boas, seorang yang cukup terpandang di sana, dan lewat keturunan daripada Boas ini, Boas dan Rut, mereka mendapatkan seorang anak yang bernama Obed. Dan Obed ini juga memiliki anak yang namanya Isai. Isai kita semua sudah ketahui bahwa Isai adalah ayah daripada Raja Daud. Dan Raja Daud keturunannya sangat luar biasa. Di dalamnya adalah Yusuf yang menjadi orang tua jasmani daripada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Karya penyelamatan turun melalui iman daripada seorang tua yang namanya Ibu Naomi, turun terus dan akhirnya datang kepada Tuhan Yesus yang adalah keturunan Raja Daud. Ya, kita boleh melihat di sana bagaimana karya Tuhan yang sangat luar biasa bekerja melalui Ibu Naomi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sebagai orang-orang tua, apabila Tuhan mengizinkan ada yang memiliki anak 2 atau 3, injili mereka. Satu saat mereka juga akan ikut Tuhan. Kalau syukur-syukur mereka bisa orang tua arahkan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang khotbah.
Ini adalah pekerjaan Tuhan sangat mulia yang harus diperhatikan oleh para orang tua saat ini. Saya teringat ibu saya ketika di dalam keluarga kami belum ada seorang pendeta pun, maka tiba-tiba ada saudara sepupunya yang ingin untuk menjadi pendeta, tetapi tidak punya biaya. Mama dengan susah payah menuliskan surat kepada kakaknya yang ada di negeri Belanda waktu itu dengan susah payah. Akhirnya puji Tuhan, kakaknya bersedia untuk membiayai sepupu daripada mama ini dan akhirnya menjadi pendeta, menjadi ketua klasis di salah satu klasis yang ada di Indonesia sana. Luar biasa. Ini pekerjaan seorang mama yang memberikan segala yang dia punya untuk bagaimana pekerjaan Tuhan bisa dijalankan. Oleh sebab itu, mari jangan tahan-tahan, apalagi yang punya anak sampai 5 anak orang, semuanya mau jadi pilot, dokter, polisi, tentara, apalagi, dan seluruhnya. Tapi tidak satupun yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada. Saya melihat banyak sekali keluarga-keluarga yang anaknya banyak, tetapi satupun dia tidak mau berikan untuk Tuhan. Naomi hanya punya 2, tetapi 1 dia berikan. Dia begitu membina untuk menjadi karya, menyambung karya penyelamatan yang dibuat oleh Tuhan kepada umat manusia. Dan hari ini kita bisa merasakan hasil karya, hasil pembinaan daripada Ibu Naomi. Mari, kalau ibu-ibu mau menjadi berkat untuk melancarkan pekerjaan Tuhan, binalah anak-anak yang ada. Kalau anak-anak sudah besar, sudah kerja masing-masing, tidak apa-apa. Cucunya masih ada, cucunya masih bisa dibina untuk pekerjaan Tuhan. Ada amin? Ya, jangan aminnya kecil-kecil, amin satu kali yang besar supaya Tuhan dengar, surga terbuka. Ya, sehingga iman yang sudah ada ini betul-betul Tuhan buka jalan. Jangan tahan-tahan, jangan tahan-tahan. Siapkan. Hari kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Oleh sebab itu, mari kita mau menyiapkan keluarga kita masing-masing untuk masuk di dalam pertemuan yang sungguh sangat luar biasa di surga yang kekal. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita mau merenungkan saat ini. Saya belum tahu apakah suasana hati Bapak Ibu saat ini. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian, terutama para ibu. Tetapi saya percaya bahwa kita semua punya kerinduan untuk masuk di surga yang kekal. Ada amin? Di sanalah Yerusalem baru. Kita mau melihat bersama-sama pada ayat yang terakhir di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, lalu di dalam roh Ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Ayat yang ke-11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata jaspis, jernih seperti kristal. Ini kota yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Dan saya percaya kita semua yang sudah berlelah-lelah meninggalkan rumah, datang di dalam gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, kerinduannya satu adalah supaya bisa masuk surga. Ada amin? Ya, ini aminnya besar sekali. Saya bersyukur sekali karena itulah kerinduan kita. Saya percaya Bapak Ibu anak-anak bukan hanya sekedar datang-datang melaksanakan ibadah dan pulang, tetapi datang untuk menikmati berkat firman Tuhan, pulang membagikan kepada semua yang kita jumpai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di hari Ibu ini ada satu renungan yang saya ingin bacakan buat kita semua. Biarkah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dan bagi anak-anak sekalian yang tadi belum minta maaf pada orang tua, yang tadi belum bisa terima kasih pada mama. Masih sebentar, masih ada waktu. Ya, selesai ibadah ini masih ada waktu. Mama, saya minta maaf, saya selalu melawan. Mama suruh saya bangun pagi, tetapi saya tidak mau bangun pagi. Dan masih banyak lagi. Dan kesempatan hari ini, minta maaf sama mama, minta maaf. Mungkin kita keras kepala. Mama bilang jangan pergi ke sana, kita malah pergi ke sana. Ya, minta maaf hari ini, kesempatan untuk minta maaf hari ini dan ucap terima kasih mama.
Saya selalu dapat makan pagi, makan siang, makan malam semua dengan teratur karena mama. Walaupun kadang-kadang mama harus menyepikan air mata, dari mana harus cari beras, dari mana harus beli ikan, dari mana untuk beli sayur. Susah didapat di saat-saat pandemi seperti ini. Tetapi kita percaya seorang mama, dia akan berupaya untuk supaya ada tersedia makanan bagi anak-anaknya dan semua seluruh. Ada amin? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, giliran anak-anak harus menyampaikan terima kasih kepada mama. Selagi mama masih bersama-sama, jangan sampai terlambat dan menyesal. Oleh sebab itu mari, ada satu kisah yang sangat luar biasa saya mau bacakan bagi kita sekalian untuk mengakhiri ibadah atau renungan di pagi siang hari ini. Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya pada Tuhan, para malaikat di sini mengatakan bahwa besok Tuhan akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana caranya saya hidup di sana? Saya begitu kecil dan lemah. Saya telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu, kata Tuhan. Lalu anak ini, bayi ini di dalam kandungan dia katakan, tapi di sini di dalam surga apa yang pernah saya lakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup bagi saya untuk berbahagia. Terus jawab Tuhan, malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia. Anak ini katakan, dan bagaimana saya bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku jika saya tidak mengerti bahasa mereka? Tuhan katakan, malaikatmu akan berbicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar. Dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, ia akan mengajarkan cara berbicara. Kalau anak ini bertanya lagi, apa yang akan saya lakukan saat ingin berbicara kepadamu Tuhan? Tuhan katakan, malaikatmu akan mengajarkan cara berdoa. Anak ini masih belum habis-habisnya bertanya. Dia bertanya lagi, saya mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungi saya? Tuhan jawab, malaikatmu akan melindungimu walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya. Lalu anak ini mengajukan lagi pernyataannya, tapi saya pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi Tuhan. Tuhan katakan, malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang saya, tentang Tuhan, dan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepada Tuhan walaupun sesungguhnya Tuhan selalu berada di sisimu. Saat itu surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar. Sang anak bertanya perlahan, Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah kamu memberitahuku nama malaikat tersebut? Jawab Tuhan, kamu akan memanggil malaikatmu Ibu. Mari kita angkat satu lagu yang mengatakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Dalam sikap doa, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Membimbing kita ke jalan yang baik dan benar, tetapi seringkali kita melawan akan kehendak-kehendak orang tua. Kita malah menyakiti hati orang tua kita, hati mama kita, hati bapak kita. Terlebih mama kita, hatinya teriris-iris karena kita. Oleh sebab itu di kesempatan ini bagi anak-anak yang masih memiliki orang tua, mari ada kesempatan sebentar minta ampun, minta maaf kepada orang tua, sehingga kalian masa depan kalian bisa diberkati. Banyak sekali anak-anak yang masa depan tidak diberkati karena mereka melawan orang tua.
Oleh sebab itu di kesempatan ini Tuhan, sebagai anak-anak kami mohon Tuhan mengampuni kami, ampuni kami. Terima kami kembali menjadi milik Tuhan kamu yang berharga Tuhan. Dan anak-anak yang masih memiliki orang tua, mereka nanti akan menyelesaikannya dengan mama mereka sehingga sukacita diberkati Tuhan. Dan buat di dalam memikul kepada rumah tangga yang mengalami sakit, mari Tuhan, mari sembuhkan dengan kuasa dan Tuhan Yesus. Dan anak-anak yang sedang didoakan oleh ibunya untuk masa depan mereka, mari Allah dengar doa mereka. Allah dengar doa daripada ibu-ibu yang dinaikkan secara diam-diam saat ini Tuhan, sehingga masa depan anak-anak mereka diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, ada yang bergumul dengan pergumulan lainnya Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun mereka sedang mengucapkannya secara diam-diam di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Petrus Lai yang sudah membagikan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Petrus Lai beserta dengan keluarga dalam segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Ibu untuk setiap ibu-ibu yang ada di Korok Sorong ini. Dan saya percaya bahwa segala kebaikan daripada setiap para ibu-ibu itu akan diingat, dihargai oleh setiap kita sebagai anak-anak. Dan saya percaya bahwa anak-anak yang manis, maka anak-anak akan berdoa dan terus mendoakan anak ibu mereka untuk ibu mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami ucapkan juga bagi kedua hamba Tuhan, baik untuk Pak Petrus Lai dan juga Pak Ali yang telah mengambil bagian dalam acara ibadah Hari Ibu untuk tahun 2021. Kami juga mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu dengan jelas namanya, tapi dengan setia Bapak seorang anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini untuk Sobil, kami percaya bahwa pribadi dan rumah tangganya untuk terus diberkati oleh Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih untuk semua bentuk persembahan yang Bapak Ibu telah berikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk setiap kita, anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi dan siang hari ini. Baik, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita saya undang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita tutup dengan for tadi ya, di doa ibuku namaku disebut ya. Setelah itu Bapak Mayor akan menutup ibadah kita dengan doa penutup dan berdoa. Lagi hamba-Mu bersama-sama setiap orang yang percaya datang dan menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih dan kami bersyukur bahwa ada kesempatan, waktu, dan kesehatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami sekalian orang-orang percaya, di mana kami dapat memuliakan akan nama Tuhan dalam ibadah kesucian, ibadah Hari Ibu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami sekalian. Lagi hamba berdoa bagi semua kami yang telah terlibat dalam ibadah kesucian, ibadah Hari Ibu. Limpahi kami dengan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, orang-orang percaya, terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera yang berasal daripada Allah akan memberkati dan menyertai jemaat Tuhan siang hari ini sampai selama-lamanya, siang malam selamanya.
beserta Jemaat Gereja Bala Keselamatan Korok Sorong mengucapkan Selamat